Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Lia Uzliawati SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang pada kali ini akan membahas mengenai chapter 7 dari buku Schroeder, Financial Accounting Theory and Analysis edisi 12 yang membahas mengenai laporan keuangan 2, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Adapun anggota dari kelompok 2 sendiri, di sini ada saya Hilda Fitriani dengan NIM 55522100033 dan ada rekan saya Aditria Veronica dengan NIM 55522100083. Daftar pembahasan yang akan kami bahas pada kali ini yaitu laporan posisi keuangan dan juga laporan arus kas, di mana laporan posisi keuangan ini mencakup elemen, klasifikasi, format, dan pengungkapan, serta untuk laporan arus kas itu mencakup klasifikasi, penyusunan, dan juga pengungkapan. Memasuki pada pembahasan yang pertama, di sini ada laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan atau neraca itu memberikan informasi mengenai sifat dan jumlah investasi dalam sumber-sumber ekonomi perusahaan, kewajiban terhadap kreditur, dan hak pemilik terhadap aset bersih perusahaan. Nah, informasi yang tercantum dalam laporan posisi keuangan itu akan menjadi dasar dalam penentuan rate of return, kemudian juga pengevaluasian struktur modal perusahaan, dan menjadi penentu likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Laporan posisi keuangan itu digunakan untuk menilai resiko-resiko entitas dan arus kas masa depan. Kemudian untuk tujuan laporan posisi keuangan sendiri yaitu yang pertama di sini ada mengevaluasi struktur pendanaan, kemudian menganalisis likuiditas, menilai solvabilitas, dan juga menilai fleksibilitas keuangan. Laporan posisi keuangan juga memiliki keterbatasan. Yang pertama, pilihan pengukuran beberapa aset tertentu itu berdasarkan biaya perolehan dan bukan pada nilai wajarnya. Kemudian yang kedua, tidak diperkenankan mengakui aset tak berwujud yang mengandung nilai manfaat, namun sulit diukur nilainya secara objektif karena dihasilkan secara internal. Kemudian yang ketiga, rekayasa keuangan seringkali memungkinkan dilakukan untuk menghasilkan pembiayaan off balance sheet. Kemudian yang keempat, beberapa pengukuran nilai untuk beberapa unsur di laporan posisi keuangan melibatkan pertimbangan dan estimasi. Selanjutnya yaitu ada elemen laporan posisi keuangan. Nah, elemen laporan posisi keuangan itu ada aset, kemudian liabilitas, dan juga ekuitas. Aset sendiri merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan. Kemudian untuk ekuitas merupakan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi liabilitas. Sementara untuk liabilitas merupakan kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya itu diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Selanjutnya yaitu klasifikasi laporan posisi keuangan. Nah, setelah kita sebelumnya membahas mengenai elemen dari laporan posisi keuangan, kemudian dari tiap elemen tersebut dibagi lagi menjadi beberapa subkelas. Di sini seperti aset, itu dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk aset lancar diantaranya ada kas dan setara kas, kemudian ada piutang dagang, persediaan barang. Untuk aset tidak lancar ada investasi jangka panjang, aset tetap, aset tak berwujud, dan aset lain-lain. Serta untuk liabilitas itu ada liabilitas lancar, liabilitas bukan lancar, utang jangka panjang.
Dan untuk ekuitas, di sini ada modal saham, agio saham, saldo laba, laba komprehensif akumulasi, dan kepentingan non-pengendali. Selanjutnya, format laporan posisi keuangan. Di sini ada contoh laporan posisi keuangan dari PT XYZ 31 Desember 2011. Sini teman-teman bisa lihat terdapat aset lancar dan aset tidak lancar. Kemudian untuk liabilitas juga ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Kemudian ada ekuitas. Lalu ada pengungkapan laporan posisi keuangan. Entitas pengungkapan dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan itu subklasifikasi dari pos-pos yang disajikan. Nah, perincian subklasifikasinya itu bergantung pada ketentuan di PSAK. Misalnya, di sini piutang antara piutang usaha pihak ketiga dan pihak usaha dengan pihak berelasi. Kemudian untuk persediaan ini klasifikasi antara persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Kemudian untuk aset tetap di subklasifikasi terpisah menurut kelompok aset tetap, misal tanah, bangunan, dan peralatan. Kemudian pengungkapan yang juga dapat disajikan pada laporan posisi keuangan itu misalnya informasi mengenai jenis saham. Selanjutnya laporan arus kas. Kas itu terdiri atas saldo kas atau cash on hand dan rekening giro atau demand deposit. Nah, setara kas atau cash equivalent itu merupakan investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan juga dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Item setara kas ini umumnya berjangka waktu 3 bulan atau juga bisa kurang. Di sini terdapat kegunaan dan juga tujuan dari laporan arus kas. Nah, kegunaannya sendiri itu untuk memberikan informasi pengguna laporan keuangan yang ingin mengetahui bagaimana entitas ini menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas. Adapun tujuannya sendiri yaitu yang pertama untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, waktu dan kepastian dalam menghasilkannya. Kemudian yang kedua, untuk mengevaluasi struktur keuangan entitas termasuk likuiditas dan solvabilitas serta kemampuannya dalam memenuhi kewajiban dan membayar dividen. Kemudian yang ketiga, memahami pos yang menjadi selisih antara laba rugi periode berjalan dengan arus kas neto dari kegiatan operasi atau akrual. Kemudian yang keempat, itu membandingkan kinerja operasi antar entitas yang berbeda. Kemudian yang kelima juga memudahkan pengguna laporan untuk mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai kini arus kas masa depan antar entitas yang berbeda. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada kas dan setara kas. Kas sendiri terdiri atas saldo kas atau cash on hand dan rekening giro atau demand deposit. Jadi di setara kas ini adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan segera dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan juga memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Biasanya item setara kas ini berjangka waktu hanya 3 bulan atau kurang. Jadi pelaporan dalam laporan arus kas ini dengan tujuan memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pembayaran kas yang dilakukan perusahaan selama periode tertentu. Selanjutnya ada klasifikasi laporan arus kas. Ada 3 nih teman-teman. Yang pertama kegiatan operasi. Klasifikasi ini meliputi transaksi yang mempengaruhi kas yang berasal dari kegiatan bisnis perusahaan, khususnya yang berpengaruh dalam penentuan laba perusahaan. Contohnya kalau dari arus kas masuk itu penjualan barang dan jasa, penerimaan royalti atau komisi, dan pendapatan bunga. Sedangkan dari arus kas keluar ada pembayaran pengamasok, pegawai, pajak, maupun bunga pinjaman. Nah, selanjutnya ada kegiatan investasi yang meliputi semua transaksi yang mempengaruhi kas perubahan yang berasal dari pencipta uang
pencipta utang, pengumpulan pinjaman dan perolehan dan penghentian utang, serta instrumen modal dan aset tetap. Contohnya pada arus kas masuk di sini ada penjualan aset tetap, penjualan aset tak berwujud, penjualan saham atau instrumen utang entitas lain. Kalau arus kas keluar ada pembelian aset tetap, pembelian aset tak berwujud, dan pembelian saham atau instrumen utang entitas lain. Nah, selanjutnya ada kegiatan pendanaan, yaitu meliputi transaksi yang mempengaruhi kas perusahaan yang berasal dari kewajiban dan modal para pemilik termasuk, yaitu mendapatkan modal dari pemilik dan pendistribusi pemilik, dan kegiatan peminjaman uang dari kreditur maupun pembayaran kembali jumlah pinjaman tersebut. Nah, contohnya di sini ada menerbitkan saham, menerbitkan instrumen utang, dividen yang diterima, serta pembelian kembali saham atau saham treasury, membayar utang, dan membayar dividen kepada pemegang saham. Nah, teman-teman, di sini ada format laporan arus kas. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Dalam penyusunannya, di sini ada 3 juga, teman-teman, dari 3 kegiatan tersebut, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, di sini dari aktivitas operasi mempunyai 2 metode yang digunakan, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Kalau metode langsung, arus kas bersih dari kegiatan operasi entitas itu informasinya diperoleh dari catatan akuntansi entitas atau dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif. Nah, berdasarkan metode ini, arus kas bersih ditentukan dengan membandingkan penerimaan kas dari kegiatan operasi dengan pengeluaran kas dari kegiatan operasi. Metode yang diwajibkan oleh PSAK nomor 2 tahun 2009. Ini contohnya, teman-teman, ada di sebelah kanan. Sedangkan metode tidak langsung sendiri ditentukan oleh laba rugi neto yang terpengaruh dari transaksi non-kas dan pos lain yang berkaitan dengan akuntansi investasi. Jadi, berdasarkan metode ini, arus kas bersih dari kegiatan operasi ditentukan dengan mengkonversi laba bersih atau laba akuntansi menjadi laba tunai. Lalu, pendapatan dan biaya yang dasarnya akrual perlu dikonversi menurut dasar tunai atau cash basis. Selanjutnya, di metode tidak langsung juga mengeliminasi transaksi-transaksi yang mempengaruhi laba rugi yang tidak memiliki kaitan maupun kenaikan dan penurunan pada kas. Nah, teman-teman bisa dilihat di kanan bawah, itu contohnya. Baik, selanjutnya, pada aktivitas investasi, informasi relevan bagi investor itu terkait dengan perubahan aset jangka panjang yang memberikan informasi tentang kapasitas operasi dan potensi laba yang dihasilkan pada masa depan. Nah, contohnya itu ada pada gambar di kanan, teman-teman. Selanjutnya ada pada aktivitas pendanaan, karena pengguna laporan keuangan ini juga memerlukan informasi arus kas dari aktivitas pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui informasi tentang perubahan struktur pada entitas. Baik, teman-teman, berikut adalah penjelasan kami mengenai materi pada kali ini, yaitu laporan keuangan 2, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas bab 7 dengan referensi tetap pada buku Schroeder. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.